Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Diki Chandra, Gracia Indri, Dwi Purwoto. Romosa. Dia kalau udah ada bahasa Inggrisnya suka lupa. Udah kalau bahasa Inggris susah. Dan masih tetap bersama kami semua di Talk Show with BHR. BHR. Ini yang belum nikah yang mana? Ini belum nikah. Kelihatan mukanya surem ya. Ya Allah. Yang lain udah nikah. Sudah. Kalau Jui pengen punya anak berapa? Saya 20. Oh, bener. 2 aja sih 2. Tapi ntar lu udah nikah berapa lama? Nah, 2 tahun. Kamu? Udah lama. Kamu? baru 2 minggu. Ya lama lah. Jangan dong. Nggak lama ya. Gak lama Dua lagi minggu. punya anak. Iya, amin. Gak semuanya patokannya rumah tangga gue. Ya. Pernah nggak dengar ada pengantin cowok yang dijemput sama pengantin cewek? Karena pengantin cowoknya ketiduran. Hah? Bagus dia ketidurannya sendiri. Bener. Kebayang kalau dia ketiduran di rumah siapa. Iya makanya itu kejadian di satu daerah. Kita lihat ya. Jadi kan kalau tadi kita lihat katanya warganet itu nggak percaya bahwa dia adalah pengantin sungguhan. Iya, dari mana kita tahu kalau itu sebenarnya adalah acara nikahannya dia? Beberapa ada yang nyangka ini model sesi pemotretan. Tapi itu kan berarti adalah bukti cinta yang luar biasa, ya kan? Bener-bener mau jemput calon suaminya juga. Dan mudah-mudahan tetap langgeng suaminya. Amin. Dan Kan punya deh anak kalau yang begitu. banyak ya. Tapi ngomongin anak yang banyak, kita pernah dengar cerita tentang keluarga Gen Halilintar. Ternyata baru-baru ini ada juga yang viral, mereka punya anak 15. Dari satu istri. Iyalah Satu istri. Satu ibu sama kayak Kan Gen ada Halilintar juga ini anaknya siapa? Ini anak saya nomor 1 dari istri saya yang pertama dan kedua. Oh, berarti Kang Diki gitu ya? Enggak lah gitu kan. Tapi kalau ini ceritanya memang lagi viral, kita lihat ya, ini dia. Hebat, hebat. Tapi hebat loh, itu ngelahirin loh, bukan di-download loh anak-anaknya. Jui juga mudah-mudahan segera punya anak ya, Wi. Mudah-mudahan. Langsung kalau bisa lah. Tapi Yuk, dari istri aku sendiri bantuin. ya. Bantuin Aku aku. bantuin. Bantuin Bantuin konsultasi. Konsultasi. Siapa tahu butuh dokter, aku punya Oh, gitu. Tapi yang pasti itu semua anak-anak manusia. Anak-anak manusia. Dan kita harus menghargai. Karena anak itu adalah investasi dunia akhirat. Kalau ngomongin soal manusia, ingat nggak sama kata-kata rocker juga manusia? Cuman dia itu katanya si penyanyinya. Itu dulu awal-awal deketin cewek susah. Karena suka teriak-teriak. Iya pas nyolek cewek. Gitu. Ceweknya gini. Ceweknya Rata-rata kayak mantan pacarnya begini semua gitu. Kaget. Karena gitu sih. Oh gitu. Ya udah kita panggil aja ya. Ini dia rocker juga manusia. Oh yeah. Yeah. Mungkin orang menyangka ku tak pernah terluka. Yeah. Tegar bagaikan karang, tabu cucurkan air mata. Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna. Ingin ku teriakkan, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Yeah. Yeah. Oke semua. Yeah. 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 Yang di rumah. Yeah. Rocker juga manusia. Kang Cadil apa kabar? Oh my God. Ayo, duduk semua, duduk. Yuk, sehat
Tepuk tangan dong buat Kang Candil. Tapi Kang Candil, tapi sebenarnya kata-kata rocker juga manusia itu kebayangnya apa sih pada saat itu? Ya kan kadang-kadang kalau orang ngeliat rocker tuh suka lihat dari luarnya aja gitu kan. Oh iya. Kadang-kadang tampilan kita emang begini gitu kan. Terus dikiranya kita galak apa gimana. Padahal pas dideketin cewek sih kita malu gitu. Oh yang duduknya miring malah kalian ya? Jadi nggak segarang yang dibayang. Iya, terus sekarang. Yang jadi pertanyaan itu kan ada lirik jangan samakan dengan pisau belati. Kenapa nggak jangan samakan dengan seblak misalnya atau apa gitu? Kenapa harus pisau belati gitu ya? Kurang rocker gitu. Jadi pilihnya Oh, iya bener-bener. pisau belati itu Pisau kan. belati. Oh. Oh, Tapi kayaknya udah serem pernah banget minta gitu izin kan. sama Belati? Baru sama Pak Latinya aja. Belatinya belum. Enggak, soalnya takutnya kan tersinggung, dibawa-bawa terus kan. Tapi ada maknanya itu ya, maknanya bahwa garang gitu ya. Ya garang suka di kan kesulitannya jadi orang yang selalu terlihat kuat adalah pada saat kita lagi drop itu orang nggak ada yang itu karena. Oh, ada yang dekat. Nah jadi rocker pun begitu kan dilihatnya kayak kuat gitu, kayak garang, kayak pisau belati gitu. Padahal kan Itu waktu bikin lagu itu udah gabung dengan band serius atau yang nggak serius dulu? udah serius. Serius ya? Ada satu kejadian kita semobil kecelakaan. Sempat kecelakaan, terus yang paling parah gua. Nah terus waktu itu jadi anak-anak bikinnya nih, oh, ini gara-gara otaknya kena itu, jadi keluar lagu rocker juga. Jadi di balik musibah itu ternyata ada hikmahnya, otaknya terguncang sedikit, jadi keluarlah lagu itu gitu. Terima kasih Kalau untuk misalnya kecelakaan belakangan agak kurang kreatif, sok ngejedugin lagi aja. Iya, gitu kan. Oh kalau tiba-tiba kehabisan ide gitu ya. Kehabisan ide. tiba-tiba Sini, dung, dung. Saya cari itu dijedukin, tapi sekarang ke benda-benda yang empuk ya. Teman-teman itu awal ketemuannya gimana? Gitu. Itu kita teman kampus semuanya, seni rupa ITB. Oh, wah, ITB. Tuh dulu pertama masuk ITB kan, terima di ITB. Ini keren nih, ITB. Isim tuk bercinta. Wah. Sampai lulus dong nggak punya pacar gua. Itu nama seriusnya sendiri gimana? Nggak, jadi dulu tuh lagi mau kenaikan tingkat. Jadi kita mesti bikin pameran. Nah, jadi hari itu semuanya jeprut karena Jeprut itu apa? pusing. Pusing. Lebih dari pusing sih ya. Terus akhirnya ada teman gue yang, ada panggung nih di SMA gue gitu kan. Langsung kan, wah ini suatu pelepasan stres yang luar biasa kan. Siapa yang mau ikut manggung? Saya, semua satu angkatan pengen manggung. Ya udah bagi-bagi, yang bisa main band siapa? Ini. Terus yang jadi ada yang jadi band, ada yang dancer, ada yang sulap, terus ada yang penonton bayaran. Sebelum musim penonton bayaran kita udah. Cuman nggak dibayar karena kan masih satu kelas kan. Kelas. Terus ya akhirnya, wah kita nih walaupun banyakan gini, walaupun kita sedang keadaan sulit, tapi kita serius pengen manggung gitu kan. Itu kata. Jadi tadinya nama bandnya panjang, Sulit Namun Serius. Sulit namun serius. Panjang banget ya. Emang sulit ya kayaknya. Sulit namun serius karena skill kan terbatas gitu kan. Jadi akhirnya kita manggung. Gimana caranya biar orang nggak ngeliatin skill kita manggung. Jadi ada yang jadi dancer, ada yang jawab. Jadi orang terpusing mau dengerin apa gitu. Nah terus pas itu Konsep sungguh terkonsep ya. sungguh terkonsep. Padahal untuk menutupi kekurangan. Jadi akhirnya si MC-nya juga pun merasa itu terlalu panjang. Jadi pas disebutin, kami panggilkan Sulit Namun Serius, kan nggak enak ya. Betul, Jadi, betul. kami panggilkan Serius Band gitu. Akhirnya sampai sekarang jadi Serius Band. Itu dilatih nggak sih melengking itu? Ya, tadinya bawaan hati ya karena jomblo terus kan. Jadi tiap ditolak teh. Oh. Jadi agak memang masalah wanita sebenarnya awal-awalnya gitu. Setiap manggung itu pas lagi ada masalah. Betul. Itu pelepasan stres kan manggung itu kan. Iya. Oke, tapi memang banyak cara untuk belajar, banyak cara untuk sukses. Tapi yang paling utama tetap kerja keras. Kita nggak bisa menunggu keajaiban datang. Kita harus berusaha belajar, dan belajar. Tetap di It Talk Show with BHE. Masih di It Talk Show with BHS bersama Chandra. Ternyata beliau namanya adalah Dian Dipa Chandra. Oke. Tapi kenapa tiba-tiba namanya Candil kan? Mungkin karena orang ngeliat gua tuh kan, ceria gitu kan. Dia sepertinya lincah gitu ya. Terus kenyal gitu kan. Jadi mengingatkan Mohon pada... maaf nih, kenyal. Bagaimana bisa memprediksikan itu kenyal ya? Mau coba? Nggak usah jangan. Saya mau
saya gampangan, saya ayoan. Jadi sebenarnya ada pengalaman menarik dari nama tersebut gitu kan. Jadi pada waktu gue masuk SMA kan ada orientasi sekolah gitu kan. Kebetulan sekolah saya tuh ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore. Nah, terus pada waktu itu dapat sertifikatnya kan. Dian Dipa Chandra udah gue taruh di bawah kolong meja. Udah gitu lupa besoknya, sertifikat ketinggalan. Pas di pagi ngambil, set ada Dian Dipa Chandra, tapi di bawahnya ada tulisan pensil. Cantikkah engkau? Itu ninggalin note. Dia. Cantikkah engkau gitu. Wah, bahasanya sangat. Ya, karena Dian kan ada juga yang nama cewek Dian Dipa. Anak saya juga sama gitu. Ya, Dian Dipa Chandra, cantikkah engkau? Jawab aja sendiri sekarang. Terus akhirnya bisa kecadilnya kan? Biar kelihatan, ya tadi karena dikira cewek kan gue cari nama lah yang lebih cowok gitu. Candil gitu. Dan gak kebayang. Candil, cari nama yang lebih cowok, Candil. Tidak cowok ya ternyata. Lebih makanan sih kurang pada tema lain, lebih cowok. Ya, itu kenapa rambutnya keriting, pakaian hitam, ikat kepala, pasti ada filosofi tertentu nggak dengan kondisi itu? Di era itu ya gue ngefans banget sama ya band rocknya yang 90-an ya. Suka sama rock siapa? Rocknya. Band rock, bukan rocknya siapa? Tadi pelan bilang Ini bandnya. ketahuan nih kalau sekolah ngintipin rok cewek mulu ya. Bukan. Ini ketahuan nih, ya suka pakai rautan ini. Kaca. Jadi gimana tadi? Jadi Iya, jadi dengan penampilan ini supaya bisa Iya. intip atau gimana? dulu kan senangnya GNR gitu, band-band itu kan. Jadi dari SMA tuh berlatih supaya bisa kayak gitu suaranya kan. Kayak slash berarti ya, berarti ngambil slash nih ya. Ngambil slash sama Excel sama gitulah dipadukan sama Emisert sama semua lah. Oh, bisa. Nah terus pas gue udah bisa, akhirnya pas kuliah udah, wah bisa nih nyanyi lagu kayak gitu, track-tracknya udah bisa. Udah nggak musim. Jadi udah musimnya waktu itu musimnya Jadi Pearl kebanyakan Jam. latihan, udah kebanyakan latihan, udah pas giliran bisa, udah nggak nggak musim. musim. Orang-orang udah nggak dengerin lagu kayak gitu. Tapi akhirnya menjadikan ini menjadi identitas dong. Kan? Iya, jadi karena udah ini orang ngapain masih kayak gitu manggungnya. Iya, tapi sekarang ada orang yang kayak begini, di tetangga saya pakai begini, gaya yang model begini, wih Candil, gitu. Nggak pernah bilang, cendol, nggak ada, pasti Candil. Kalau rocker itu pernah merasa patah hati nggak? Oh iyalah, Atau mematah hatikan orang, lebih banyak mana? Patah hati atau mematah hatikan orang? gue lebih baik gue yang patah hati deh. Patah hati ya? Baik banget sih. Yuk, yuk manggung lagi. Oh iya. Anaknya suka. Gue mukanya udah langsung. Terus 14 tahun bareng sama Serius Band. 14 tahun, wow, 14 itu tahun. terhitung Karena dari kampus itu ospek kan. kah? Iya. Terhitung dari ospek. Kita mulai manggung tuh 94. Apa alasannya berpisah dan bagaimana kondisi hari ini? Ya kita berpisah karena mungkin ya dinamika band lah ya. Jar itu Terus ya. ya, Ada nggak yang pernah minta manggung Serius Band? Kan pasti ada kan? Kita sempat bikin plan untuk reuni. Jadi ada satu event besar. Kita mau reuni, udah ngumpul, udah mulai ketemu lagi. Terus ya pada waktu next meetingnya lockdown. Saya keluar tuh mulai 2008 ya. Nggak bisa kurang? Bisa Ya lah. enggak dong, ini kan tahunnya dia. Oh, iya, Kenapa tahunnya kita dia. minta kurang? Oh, beli di pasar kali. Tapi emang pada saat itu keluar dari Serius Band itu emang pengen solo atau sebenarnya ya udah kita keluar dari Serius habis itu berjalan aja. Sebenarnya waktu itu karena lebih ke jadwal yang padat banget waktu itu, terus yang sampai ada titik di mana kita udah jenuh semuanya. Nah, butuh sesuatu buat istirahat. Tadinya memang pengen break aja gitu. Ya udah akhirnya pas waktu keluar tuh ya gue break dulu sekitar setahun gitu nggak itu. Terus lama-lama mulai ngerjain scoring film segala macem. Nah terus tahu di situ ya udah jadi bikin soundtrack, bikin apa, dan ya akhirnya jadi solo deh. Mulai. Tapi kenapa sih judulnya lokalisasi? Waktu begitu mulai mau bikin album, nyoba-nyoba kan, gue pengen yang pop karena popstar lebih keren kan, maksudnya lebih banyak mengundang apa, lebih bikin lagu pop. Pas di gue nyanyiin, kok jadinya rock lagi. Bikin lagu dangdut, jadinya rock lagi. Ya udahlah tanggung kita mah emang bisanya cuma rock kan. Ya udah kita apa-apa
kita lokalisir aja, jadi namanya lokalisasi. Lokalisasi. Oh. Kolaborasi sama Keroncong kan, sama Mbak Sundari Sukoco gitu pas nyanyi. Pas gue mau nyanyi Keroncong tuh malah dimarahin gitu. Saya tuh pengen denger Keroncong kalau di versi rock. Jadi kan gue nyanyi gitu lagi, rock lagi. Kan pengen belajar Keroncong tadinya. Belajar keroncong gimana? Keroncong gimana? Contohin, Mas. Rangkaian melati, na 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 na, gitu. Terus kalau versi rocknya lagu keroncong? Rangkaian melati, na na na. Sama aja. Kita nungguin lagi sampai habis. Tapi emang tiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Ini cocoknya di rock. Kalau Jui pop ya, dia lebih ke Kalau saya genre apa aja sih, Kang? Dia mau membela yang bayar ya, Wi? Oh ya, membela yang bayar saya mah. Disuruh nyanyi dangdut-dangdut ya, Wi? Ya? R&B-an lebih enak, lebih asik gitu ya. Ya coba pengalagu R&B ya, begadang jangan begadang itu loh. Bukan dong. Coba dangdut Jui. Dangdut, mau yang? Begadang jangan begadang. Begadang. Tapi R&B. Yeah, begadang jangan begadang. Kalau tiada hatinya. Begadang boleh saja asal ada dangdutnya. Oh yeah. Jadi jangan kemana-mana, nggak perlu begadang, tetap bersama E-Talk Show with BHS. Masih di E-Talk Show with BHS dan masih dengan Candi. Sebelum ngobrol, aku punya tantangan. Apa tuh? Karena dia udah selalu mencoba nyanyi keroncong, nyanyi dangdut, nyanyi pop, coba nyanyikan lagu rocker juga manusia tapi versi dangdut. Yuk, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau menghadapi. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau menghadapi. Kalau ada orang, udah habis. Hah? Kalau ada orang lagi nyanyi dangdut, ada dong sawerannya keluar. Hah? 20.000 ke, 50 ke buat jajan bakso. Ayo lagi. Bener ya? Sikat! Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau. Ya nggak ada ini, nggak ada duitnya. Catat aja, catat. Ntar. Udah. Dangdut banget! Dangdut banget. Judulnya rocker juga suka dangdut. Nah, Tapi kalau secara cengkok enggak sih, maksudnya. susah ya cengkok. Susah, ya? cengkok dangdut susah banget. Pernah ada pengalaman seru atau lucu pada saat manggung? Karena atau kan mungkin rocker, menyedihkan? biasanya Rocker. kan mungkin Wah, ada banyak pasti ciri tuh. khasnya penonton ketika lagi nonton konsernya. Sebenarnya gini, kalau gue lebih ke penontonnya ya. Tiap kali memang kan orang-orang aware tuh kalau ada pertunjukan rock tuh pasukan pengamanannya lebih itu kan karena ya suka ada kerusuhan atau Pasti, apa ya. gitu. Walaupun nggak seperti itu juga gitu. Tapi yang paling kalau di daerah kita udah bisa lihat indikatornya sih sebenarnya. Jadi kalau kita manggung tuh biasanya di depan kan yang ya ada yang mabok yang apa gitu kan tuh jadi yang oh gitu kan. Jadi pada waktu cek sound siang-siang itu di suatu tempat tuh gue udah lihat dari simpang jalan tuh udah ada banyak yang preman-preman gitu yang udah gitu kan udah mulai sempoyongan jalan. Wah dari siang udah mabok nih. Ntar malam pasti kacau nih kan udah siap-siap kan malamnya kan. Ternyata pas malam Aman. aman. Udah pingsan nih. Udah pingsan. Maboknya dari pagi. Kebagian. Kebagian. Nah, kalau kamu suka ada penonton yang lucu seperti apa pada saat manggung? Udah pernah manggung kan ya? Saya waktu itu lagi manggung kan pernah. Ya kan tiba-tiba ada yang minta air. Airnya habis malah tayamum di bawah. Coba mainin gitar dikit aja. Ini normal. Saya kan punya band. Gitaris saya kalau mainin gitar gitu kenapa ya? Oh, jadi mentiknya pakai gigi? Bukan. Jadi ini gini nih, Pam. Gitu terus gue bilang, coba sekali aja di panggung nggak begitu.
Nggak bisa. Kenapa ya? Berarti gitarnya tipis, Pak. Jadi kayak ini kena ke sini. Gitu. Dan nggak Makanya kalau beli gitar agak tebelan kayak ini Agak tebel tuh. tebelan. Jadi nggak kerasa kayak ini kan. Jadi selesai metiknya ngomong ke gitar, bukan ke perut. Loh, kan Ibu juga punya band. Penyanyi dulu. Penyanyi. Coba dong. nggak, sekarang udah nggak bisa nyanyi udah. Bisa. Bohong. Dah, kampanye aja bisa, masa nggak bisa nyanyi? Udah. Jadi selain penyanyi juga main film juga saya lihat beberapa kali. Nah iya tadi yang salah Gara-gara di scoring. dari scoring terus kan Otto dulu lagi bikin film Tarik Jabrik ya. Oh iya. Yang cuter terus Sini kayaknya deh. sutradaranya tuh almarhum Iqbal. Terus pada waktu lagi gue bikin scoring terus, Kang, jadi cameo dong. Ya boleh tapi harus nembak ya perannya. Kalau nggak nembak gue nggak mau gitu. Terus dia bilang, nembak Kang pasti nembak. Jadi apa? Jadi bencong deh. Hah? Bencong tuh yang di pinggir jalan yang jelek banget. Oh itu. Oh, ayolah. Pertamanya. Oh. Dialognya apa? Dialognya cuman gue jadi bencong terus pas nyanyi tuh nggak dibayar. Aku tak mau membela aku. Terus nggak dibayar. Hei, bayar! Hei, hei! Cuman gitu doang. Terus adegan berikutnya udah naik ngejar-ngejar itu orang gitu doang. Tagihan nggak? Ketagihan dapat peran bencong lagi. Hah? Oh emang request ya jadi bencong? Enggak. FTV kalau nggak salah. Oh. FTV kan lebih banyak kan syutingnya kan. Nah sejak itu saya kapok. Ternyata jadi bencong kalau cuma 3 menit 2 menit oke lah. Kalau untuk seharian dalam beberapa minggu itu Capek, iya. Kebawa. ke bawah sampai sekarang. Kalau misalnya ngomongin soal Kang Chandra kan berarti multi talent. Itu Semuanya dia. hampir dicoba. Betul. Nyanyi pun semuanya dicoba. Semua genre. Iya. Pop, rock, Iya. dangdut semuanya Betul. dicoba. Main film pun dicoba. Aku juga punya temen yang pastinya dia ini multi talent juga. Oh iya. Narinya jago. Oh Najwa. Viral juga. Ini dia Sandrina. Ngapain? Dia diajak ngobrol. Ngapain main bawa pulang aja? Lu mau ngobrol di sana. Enak aja. Tadi maksudnya apa? Udah, Sandrina tepuk tangan dong. Hai Sandrina. Iya. Iya. Ih, belum Sandrina ini emang nggak bisa dengar musik dikit ya? belum diminta udah geser pengertian. Dari kecil banget emang demen nari atau sebenarnya orang tua yang dorong kamu untuk bisa nari? Aku tuh dari kecil emang suka nari dari umur 6 tahun. Iya. Terus kan dulu tuh lagi rame-ramenya film India ya. Kuca-kuca Hotahe gitu, ada tarian-tariannya aku selalu ikutin. Nah dari situ karena mama aku tuh kayak bilangku, ih nggak bisa diem banget gitu kan. Joget-joget di rumah gitu. Dikasih obat Akhirnya- penenang sama mama. Kira. Kalau ibu gue pasti gitu. Nggak bisa diem banget nih suntikin. Pantesan gini. Ini udah habis nih. Ya udah. Bagus diarahkan gitu. Akhirnya dari situ aku masuk sanggar beberapa bulan. Ya udah dari situ aku mengasah bakat aku. Aku basicnya tari tradisional sih dulu. Oh, awal narinya nari apa waktu itu? Tradisional? Tari apa? Jaipong. Oh, Nari Jaipong. Jaipong. Kenapa Ya gitu. pilih itu? Oh, gitu ya. Sandrina? Karena ya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia juga, makanya aku dari dulu emang suka banget sama kesenian tradisional gitu. Kebetulan mama juga kayak sering ikut aku suruh nonton pagelaran-pagelaran tari. Iya. Nah dari situ aku kayak pengen gitu, pengen deh kayak gitu perform di panggung gitu. Apalagi kayak memperkenalkan tarian Indonesia gitu. Dan alhamdulillah kesampaian sampai sekarang. Iya. Wow. Ini apa? Enak banget gitu jadi Sandrina. Kenapa? Kalau pengen lihat bidadari tinggal ngaca. Bisa aja. Lu kan udah kawin, Wi. 2 minggu, Wi. Itu kan ini. Jangan dulu dong. Tapi sampai sekarang pun akhirnya latihannya tradisional, latihan nari khusus tradisional atau enggak? Atau sebenarnya kamu mau mix juga? Sekarang aku lebih ke belajar kontemporer,
kontemporer, modern dance gitu. Karena kan sekarang udah berkembangnya banyak juga ya. Tapi ya tetap aku tidak melupakan kesenian tradisional gitu, harus tetap dilestarikan. Juara juga kan, dia ikut ajang beberapa kali ya. Iya, aku ikut ajang pencarian bakat di 2012 dan di situ aku mulai terkenal sebagai penari tradisional. Juara 1 gitu. dia. Oh, Juara keren 1. banget. Nah, nggak tahu dia bisa ngikutin gaya gurunya apa nggak. Gurunya itu jagoan breakpong. Break dance sama Break jaipong. dance jaipong. Gimana sih breakpong itu, coba deh. Kang celana hati-hati. Nah, Hei. Wow. Coba rocker. ayo coba. Oh bisanya gini doang. Ini ke atas speaker terus gitu. Punya kepuasan sendiri nggak sih ketika kamu Ini mau pikirannya nampilkan- kepuasan mulu ya. kepuasan tampilin tarian Indonesia Oh, iya, iya. gimana di depan banyak orang, udah sampai kemana aja kamu mempromosikan Udah keluar. tari Indonesia. Yang pastinya ya suatu kebanggaan juga ya. Aku waktu itu udah ke Malaysia, aku Wow. perform di kedutaan besar juga dan berkolaborasi dengan orang Malaysia juga. Terus keluar kota juga gitu. Banyak nggak sih sebetulnya yang Anak-anak berminat- zaman sekarang gitu ya. sekarang yang berminat ke sana? Kalau sekarang sih yang tadi udah disebutin ya, maksudnya lebih banyaknya ke K-pop, tapi ada juga beberapa orang yang tetap fokus di tradisional. Ada fokus. Terus aku cuman kayak menerapkan aja sih ke murid-murid aku. Walaupun kalian belajar tarian lain, mau modern dance atau K-pop, kalian nggak usah melupakan kesenian yang ada di Indonesia Nggak gitu. boleh. Jadi Tadi harus tetap murid-murid belajar. maksudnya Murid-murid kamu kamu ngajar jadi- Aku punya sanggar juga. Tuh. Lalu kamu tuh bikin sanggar dari umur berapa? Setelah di ajang pencarian bakat, aku langsung bikin sanggar. Apa yang bikin kamu pede bikin sanggar, bahwa kamu pede bahwa banyak yang mau daftar masuk ke sanggar kamu? Pada saat itu usia berapa? Usia 13 tahun. Udah bikin Iya. sanggar. Udah bikin Dan sanggar. kamu ngajar dong berarti? Ngajar juga. Karena itu wish aku juga ya, pengen punya sanggar, pengen punya murid-murid yang aku latih juga. Apalagi tarinya tuh tari tradisional gitu. jadi- Waktu 6 tahun lihat siapa? Apakah lihat di TV siapa gitu penari? Mas Didi Nitowo, Oh. maestro tari. Pas 6 tahun. Iya, terus sama Eko Suprianto juga. Oh. Jadi aku ngefans banget sama mereka. Mas Iya. sempat belajar sama Mas Didi dong ya? Iya, alhamdulillah sempet. Karena kan waktu di ajang pencarian bakat, Iya, itu ada juga Mas Didi berkolaborasi. gitu ya. Wow. Oh. Kamu berarti bisa yang gitu dong. Bisa. Ada tuh FD-nya tuh. Yang kesini ya? kan, ke Lu belakang ngasih itu. Agnes tuh sama saya. Gimana tangannya gini? Gini, Coba, ayo. Kira-kira. gini. Hadap belakang. Aduh, Hadap belakang. Tuh. Jadi kayak narinya tuh hadap belakang. Harus rapet. Nah, Ya, saya udah nggak rapet. Tangannya ya. tangannya. Tangannya. Tuh. Oh, tangannya masih bisa rapet deh kayaknya. Nah, gitu. Kasih musik. Kerja, Jui. Wow. Gitu. Ininya pakai topeng. Iya, pakai Jadi topeng. seolah-olah depannya yang di sini. Betul. Oh my God, keren banget sih. Kalau bukan Jarang. kita yang mencintai dan melestarikan budaya kita sendiri, siapa lagi? Betul. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS. Waktu pertama kali menang itu usia pertama kali lomba terus kamu juara satu itu umur berapa sih? Umur 11 tahun. Iya, jadi pas di ajang FTV pencarian komedi. bakat, aku kelas 6 SD gitu. Aku di karantina 1 tahunan di situ. Dan di situ tuh apa ya, kayak challenge juga sih bagi aku. Karena aku harus suruh hafalkan satu tarian berbeda. Misalnya tari Reok Ponorogo dalam waktu 5 menit aja. Oh. Dan karena kan kita waktunya juga terbatas ya. Kadang kalau ada perform itu bisa 7 tarian dalam seharinya. Nah, itu latihannya cuman kayak bentar-bentar. Reok Ponorogo 5 menit, terus tari Padang cuman 3 menit. Ada yang cuman kayak ngobrol, ini gini-gini ya, narinya gini-gini. Oke, siap, udah perform gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa ngikutin sih. Dan makanya jadi juara, keren banget. Dalam waktu semenit bisa nggak bikin tarian khusus untuk e-talk show?
Bisa dong. Gitu ya. Bagapat. Ayo, udah cukup sekali aja. Coba. Apal tuh? Coba. Ya. Oh, Tadi depannya gimana? Kanan kiri. Wah. Ya. Balik lagi. Muter. Kamu katanya juga nyanyi. Aku nyanyi juga. Dan genrenya apa? Aku dangdut sih, dance dut. Dance dut. Sebenarnya dari dulu aku emang suka nyanyi, cuman genrenya di empop ya. Di empop. Di empop. Itu temennya ayam empop. Oh berarti lagu-lagu Padang ya? Enggak, lagu pop. Ayam pop. Kayak pop iya lagu Padang dong. Ya, genrenya di pop. Cuman karena aku nggak terlalu fokusin di dunia tarik suara, aku lebih fokusnya di nari. Dan seiring berjalannya waktu ada label yang nawarin kan, ih suara kamu bagus karena sempat dites nyanyi juga kan. Ya udah akhirnya ditawarin masuk aja ke label saya. Terus bikin lagu, bikin single. Beberapa bulan kemudian dibikinlah single yang goyang dua jari. Gitu. Oh iya, Yang gini-gini. Iya. Itu baru Itu dua. tahun loh yang berapa goyang. itu? Itu 2018. 2018. Iya. Sampai sekarang belum ada lagi. Sampai sekarang ada, Ada single yang- terbaru baru banget kemarin rilis. Judulnya Habis Minum Apa. Habis minum apa? Kau jadi begini. Aduh, sedap. Tiba-tiba kau ingin Tambah 2 botol lagi, Bang. makan apa? Asik. Kau aneh begini. Oke. Aku salah. Gelasnya isi lagi, Bang. Uniknya adalah lagu-lagu kamu itu selalu ada gerakan-gerakan yang bikin orang jadi mau akhirnya ngikutin. Betul. Kayak goyang 2 jari nggak mungkin dong jadi 3, ya kan? Pasti kan ngikut 2 jari. Nggak nyangka kamu bakal spiral itu ya? Iya, nggak nyangka awalnya kan iseng ya, iseng-iseng gitu kan. Terus aku juga sempat bimbang juga mau jadi penyanyi dangdut karena kan cengkoknya juga susah ya, harus gitu-gitu kan. Gitu. Iya. Gitu. Belum pernah lihat penyanyi gitu. Kayak- Dukun yang ada gitu. Itu lebih ke tremor ya. Sama nih. Kita ayat ada gitu. Iya, iya dari situ ya udah deh aku cobain aja karena kan perjalanan masih panjang juga ya, masih muda. Aku coba tuh dari situ dan Jangan tersinggung dia mau masih muda. Genrenya aku di dance dut gitu. Biar aku bisa mengkolaborasikan gerakan dance aku dengan nyanyian aku. Jangan kemana-mana, tetap di Italk Show with BHS. Masih bersama kami di Italk Show with BHS. dengan Candi dan Sardi. Kang Candil, bukannya sekarang ada band baru lagi? Band apa? Bikin band lagi nggak sih? Band lagi, iya lokalisasi itu. Masih terus jalan sampai Masih. sekarang. Akhirnya setelah udah ngerasain solo Heeh. sama ngeband, enakan mana? Enakan ngeband. Jadi kalau main sendiri tuh kayaknya ada yang kurang gitu, ada yang apa? Ada, iya. Jadi begitu main band tuh chemistry-nya segala macamnya lebih all out lagi. Itu yang kalau band tuh banyak banget ceritanya kalau lagi ngumpul gini kan di Ngumpul, belakang iya. panggungnya tuh story itunya lebih seru gitu. Iya. Kalau sendirian mah ya sendiri aja, bukan sendiri. Jalan. Oke, Candil nyanyi, abis itu udah beres. Kalau Sardi sendiri pengalaman manggung pernah? Kalau nari sih lebih ke dukanya ya ada. Jadi pas waktu aku perform, terus aku nggak lihat di panggung itu ada paku. Jadi pada saat aku nari, ya kena paku itu. Dan kamu kan nggak pakai alas kaki Nggak kalau pakai alas tra- kaki tra- kalau nari kan, tradisional. nyeker gitu. Makanya- Tapi aku nggak mau mengecewakan penonton, jadi aku tetap profesional aja. Walaupun aku kesakitan kan, aku nggak mau nunjukin. Nah udah dari performnya itu langsung, aduh itu pakunya masih di kaki aku. Berarti besok saja di pelajaran masuk panggung, tolong panitia kalau ada paku keluar. Wah, paku Snaidi, paku Mi segala keluar. Keluar semua dong. Wah, iya.
Tapi pernah dong ada yang ini. Godain deh yang godain. Gue banyak. Banyak. Ada yang Kayak gondrong di nggak? DM gitu juga. Yang gondrong suka pakai ikat gitu ada nggak? Ini dong. Enggak sih, kalau itu nggak ada. Enggak. Karena gini ada yang sampai ganggu nggak? Karena banyak orang luar juga ya, artis luar, artis merasa terganggu sama netizen. Ada sih banyak kalau DM-an gitu kan ya yang kurang enak hati. Cuman aku orangnya kayak nggak respon itu. Jadi ya nggak usah dipikirin deh. Orang mau ngomong apa aja nggak usah kita dengar. Kita tetap fokus aja sama tujuan kita gitu. Karena pandemi ini banyak teman-teman artis juga yang banting setir jadi YouTuber, jadi apa. Sebenarnya pandemi aku lebih banyak kayak YouTube gitu. Sama ya tadi bikin tag-tag gitu kan. Tag-tag ya. Tag-tag, Bukan TikTok. mie tag-tag ya. Ya, Mm. oh iya. Iya, jadi TikTok. ya lebih berkarya di rumah aja sih. Di rumah ya. gitu. Nggak ada keinginan jualan kopi gitu. Kopi gitu. Soalnya kan teman saya ada yang bisnis kopi. Oh iya? Iya, kopi. Tapi semua pada banting setir ya. Om, Iya. ya. Iya. Betul Mas Andri ya? Koprok ya? Ya koprok. Kenapa koprok nggak kop daster gitu, kos apa gitu? Kan rock. Oh iya, rock. Terus jadi itu juga lebih enak. Jadi kan kita kadang-kadang kalau apa di orang-orang Bandung kan suka gitu kan. Koprok mana? Koplok kata mah koprok. Oke, koplok. Koplok. Akhirnya sepakat bikin suatu usaha yang bisa bantu teman-teman juga, terus bisa menjalankan walau sedikit-sedikit semuanya bisa jalan, mulai dari petani kopinya semuanya gitu. Jadi kita bikin kopi dalam bentuk gerobak. Jadi dia gerobak, itu modalnya kecil, terus ya harga jualnya pun nggak kita mahalin, karena biar semua orang bisa ngerasain. Dan itu Arabica asli karena kita datang survei ke petani-petaninya langsung gitu kan. Jadi kita dapat harga yang spesial dan kita sering bantu aja di situ. Ada jinglenya. Jadi kita mainnya memang di koproknya kan gitu. Hayo minum koprok. Gitu doang. Aduh sakit. Ayo mana? Salah. Jangan ngatur, kan yang punya koprok dia. Tek gitu ya. Tek. Hayo semua koprok. Minum kopi koprok. Kopi yang rock and roll. Gitu. Tapi yang jelas dampak pandemi jangan sampai membuat kita mati kreativitas, Ya. mati ide untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Betul. Terima kasih Kang Candi, terima kasih Sadina. Tapi Sukses sebelum terus, sehat-sehat sebelum selalu. pamitan, saya minta nyanyi sambil nari. Minggu ke depan kita ketemu lagi di E-Talk Show with BAE.